Nah, halo, kembali lagi di video kali ini, di konten kali ini, dan melanjutkan yang kemarin, bagaimana kondisi kuda pacu di Indonesia. Di Indonesia sendiri, selain kuda dipergunakan sebagai alat transportasi, penunjang pertanian, kuda juga diperlombakan. Kuda Indonesia mempunyai ras lokal, ras yang tergolong baik, ideal untuk transportasi ya. Ideal untuk transportasi, dan ada juga yang dibuat untuk pacu. Nah, yang dibuat untuk pacu itu adalah ras persilangan antara kuda lokal dan kuda thoroughbred. Persilangannya induk lokal disilangkan dengan pejantan kuda thoroughbred sehingga menghasilkan kuda G1. Nah, induk G1 disilangkan kembali dengan kuda thoroughbred menghasilkan G2 dan seterusnya. Kemudian ketika pada mencapai G3, status persilangan kuda lokal dan kuda thoroughbred mencapai G3, itu induk G3 dan pejantan G3 bisa disilangkan menjadi KPI. Berikut juga percampuran persilangan antara G3 dan G4 untuk pejantan dan indukan, ataupun sebaliknya G4 ke G3 atau G4 G4. Nah, ini ada peraturan baru G5 sampai G7 atau G8, itu rasnya dinamakan dengan ras Gumarang. Persilangannya seperti KPI yang persilangan G3 dan G4, tapi ini sudah masuk pada jenis KP5 sampai KP7 atau KP8 ya. Persilangan itu menghasilkan antara Gumarang. Ini sementara digodok, sudah beberapa yang melaksanakan persilangan, siapa tahu hasil silangannya itu menghasilkan kuda-kuda dengan kualitas yang baik, tidak kalah dengan persilangan kuda G dan KPI pastinya. Hasil evaluasi tersebut kiranya mampu mendorong peningkatan prestasi kuda di tingkat nasional, termasuk juga unggul dalam kompetisi. Dengan berbagai keunggulan alam, kondisi pakan, ini harusnya bisa menghasilkan prestasi-prestasi terbaik di Indonesia, walaupun dengan keterbatasan yang ada. Tapi kompetisi di Indonesia berjalan dengan baik, sehingga menghasilkan sebuah perputaran roda ekonomi yang baik juga. Keberadaan thoroughbred posisinya sebagai pejantan terhadap kuda-kuda lokal dan persilangan antara kuda lokal dan kuda thoroughbred dan kuda G itu memberi kontribusi yang baik dalam pengembangan kuda-kuda di Indonesia, apalagi kuda pacu. Tapi ingat, bukan di Indonesia bukan hanya kuda pacu. Di sini juga ada equestrian, ketangkasan, dan beberapa nomor lomba yang lain. Selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan kuda pacu di Indonesia? Nah, karena persilangan kuda pacu dan dari Indonesia itu adalah persilangan antara kuda thoroughbred dan kuda lokal, itu kuda Indonesia itu memiliki postur tubuh yang tinggi, lebih tinggi dari kuda lokal aslinya. Apalagi kalau sudah mencapai persilangan yang G3, G4, G5. Selain itu, keunggulannya adalah kuda thoroughbred
anak kuda thoroughbred mampu menyelesaikan udara yang ada di Indonesia, udara tropis, karena induknya adalah kuda lokal atau darahan lokal. Adaptasi cuaca menjadi hal yang penting dalam pengembangan kuda thoroughbred ini dan kuda pacu yang ada di Indonesia. Kuda pacu Indonesia, KPI, G3, Terah Gumarang itu seperti itu. Kemudian bagaimana dengan thoroughbred? Di Indonesia sudah banyak sih yang kuda thoroughbred yang mampu menyesuaikan diri dari kecil hingga dewasa dan biasanya disebut dengan thoroughbred Indonesia. Nah, kekurangannya bahwa kuda pacu Indonesia karena merupakan persilangan antara kuda lokal dan kuda thoroughbred belum bisa dipertandingkan di tingkat internasional. Untuk hal-hal lainnya mungkin ada yang bisa tambahkan ya, kelebihan dan kekurangannya. Postur fisik yang luar biasa, konformasi juga sudah mirip, tapi memang berdarah lokal yang mampu beradaptasi dengan kondisi lokal yang ada. Seperti itu. Oke, jenis kuda pacu di Indonesia ada KPI yang tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian ada G yang tadi. G itu persilangan antara kuda thoroughbred dan kuda lokal yang dari generasi ke generasi ya. Sandal dengan thoroughbred menghasilkan G1, G1 dengan thoroughbred yang induk G2, induk G2 dengan thoroughbred, pejantan thoroughbred G3 sampai seterusnya sampai KP5, KP6, KP7. Ada juga thoroughbred Indonesia. Jadi ras pure thoroughbred, induk dan pejantan, tapi lahir di Indonesia. Surat-surat mereka lengkap dengan keberadaan Studbook Indonesia akan lebih menjelaskan status kuda tersebut. Ya, menjelaskan status kuda tersebut. Apakah jenisnya, kemudian bloodline-nya, apakah dari Trajuara, itu penting sehingga menghasilkan data yang akurat dan kita tinggal meningkatkan kualitas dari pengembangan kuda pacu ini. Terah Gumarang juga ada kuda pacu di Indonesia sangat erat hubungannya dengan persilangan antara thoroughbred dan kuda lokal. Dari setiap daerah punya jenis kudanya. Aceh ada kuda gayo, Minasa punya ada kuda lokal Minasa, di Jawa juga punya ada, Lombok, kemudian NTT, NTB, kemudian di Sulawesi Barat dan beberapa provinsi lainnya yang menjadi lumbung kuda pacu itu bisa juga disilangkan dengan kuda thoroughbred. Dan tentunya melalui proses seleksi yang cukup panjang dilaksanakan secara bertahun-tahun untuk lebih mengkerucutkan kuda-kuda dengan terah-terah apa saja yang sebenarnya menjadi juara, menjadi champions di bidangnya. Seleksi-seleksi ini yang mampu mengantarkan kuda pacu di Indonesia sampai di level yang sekarang. Seperti itu. Kemudian breeding kuda pacu di Indonesia. Breeding kuda pacu di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Hasil dari seleksi secara bertahun-tahun, dimulainya Indonesian Derby sampai sekarang menghasilkan kuda-kuda pacu, mengkerucutkan terah-terah mana, bloodline mana yang mampu berprestasi di kancah nasional dan jawara di daerah masing-masing. Breeding kuda pacu di Indonesia mengalami peningkatan yang luar biasa sehingga mampu
memberi pengaruh dan rekor-rekor lari yang luar biasa. Dahulu Indonesia pernah punya trek kebanggaan di Pulau Mas. Seluruh kuda di Indonesia berpacu demi meraih gelar juara Indonesian Derby dan Star of Star di trek tersebut. Para breeder, pelatih, pemilik, groom, dan seluruh unsur yang berkaitan berlomba-lomba untuk menghasilkan kuda pacu yang mampu bersaing di trek tersebut, baik di Indonesian Derby, kelas remaja, ataupun Thoroughbred Indonesia. Kendati pun kita harus masih terus menggalakkan breeding Thoroughbred agar mampu berprestasi di Indonesia, rame di Indonesia, dan siapa tahu kita bisa mengambil peluang untuk mencukupkan syarat ekspor kuda pacu Thoroughbred keluar. Siapa tahu bisa ya, siapa tahu bisa, itu sih impian ya. Impian saya siapa tahu bisa mengekspor kuda pacu dari Indonesia untuk dipacu ke daerah-daerah sekitar. Seperti itu ya. Breeding kuda pacu di Indonesia sudah sampai level sekarang mengalami proses seleksi yang cukup panjang. Salah satu peternakan yang sangat berjasa dalam pengembangan kuda pacu di Indonesia adalah peternakan Pamulang Stable. Pamulang Stable adalah peternakan lama milik Ibu Suharyono dan keluarganya, berhasil menginspirasi pengembangan kuda persilangan antara Thoroughbred dan kuda lokal, dan menjadi acuan bekerja sama dengan Bendang Stable dan beberapa stable lainnya menjadi semacam acuan atau model ya, model dalam pengembangan peternakan kuda pacu di Indonesia. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana dengan kompetisi di Indonesia? Kompetisi di Indonesia tingkat nasional ada di tingkat daerah. Di setiap kabupatennya punya kelas derby, misalkan Sulut Derby, Minahasa Derby, Jateng Derby, Jabar Derby. Dahulu ketika ada trek Pulau Mas ada yang namanya Jakarta Derby, kemudian Derby Sawalunto. Kemudian di tingkat nasional kita punya Pertiwi Cup. Kemudian ada AEKW Larang Memorial Cup. Ada Indonesian Derby, ada Triple Crown. Dengan 3 seri itu luar biasa. Itu beberapa kompetisi yang tersaji di Indonesia. Nah, organisasi berkuda di Indonesia mewadahi bukan saja kuda pacu, tetapi ada nomor-nomor atau lomba-lomba lain yang berkaitan dengan kuda pacu, yaitu equestrian. Organisasi berkuda di Indonesia adalah Pordasi, yaitu Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, dan sejak bertahun-tahun pemimpinnya berganti-ganti, dan sekarang sudah ada kepengurusan baru, dan semoga mereka bekerja sebagaimana mestinya. Mereka punya struktur organisasi yang dipandang cukup untuk menggambarkan seberapa besar kompetisi ini berlangsung, mewadahi berbagai solusi ya, mewadahi berbagai sisi dalam pacu dan breeding kuda pacu. Terima kasih dan thank you.